Oke, selamat malam buat kita semua. Puji dan syukur kita panjang kepada Tuhan karena kita masih berkesehatan. Jadi pada malam hari ini saya akan menjelaskan tentang hasil dari WordPress yang saya buat, yaitu tentang sebuah bisnis produk yang menurut saya yang akan saya angkat pada masa pandemi seperti ini. Sebelumnya saya mengucapkan selamat malam juga pada dosen saya, Ibu Ita, karena sudah ingin melihat dan ingin mau mendengarkan tentang hasil yang saya jelaskan. Jadi Ibu, pada malam hari ini Bu, saya akan menjelaskan bisnis produk yang saya angkat untuk sebagai bahan penjelasan saya pada hari ini, yaitu tentang bisnis produk pecal Bu. Kenapa saya mengangkat bisnis produk pecal ini Bu? Karena Bu, pada 3 bulan atau 4 bulan sebelumnya Bu, atau sampai sekarang juga Bu, orang tua saya masih tetap membuat pecal untuk dijualkan ke setiap orang Bu, atau ke rumah-rumah Bu yang orang tua saya kenal Bu. Jadi saya akan menjelaskan dulu Bu tentang awal mulanya Bu, atau tentang pengertian sedikit dari pecal yang saya dapat dari Wikipedia Bu. Pecal adalah makanan khas yang bahan utamanya adalah bumbu kacang dan aneka sayuran yang ada di dalamnya. Asal nama dan asal daerah dari pecal belum diketahui secara pasti. Namun dapat dimaknai secara etimologi dalam bahasa Jawa bahwa pecal dapat diartikan sebagai tumbuk atau dihancurkan dengan cara ditumbuk. Pecal merupakan makanan yang terdiri dari sayur yang direbus dan lauk yang dihidangkan dengan alas yang berbeda-beda sesuai kota asal pecal. Misalnya piring lidi yang disebut ingke, pincuk, atau tampah bambu. Sayuran yang dihidangkan antara lain bisa seperti kacang panjang, toge, mentimun, daun singkong atau biasa kita sebut daun ubi, dan daun kemangi. Bumbu sambal kacang yang disiramkan di atas pecal disebut sambal pecal, yang terbuat dari campuran kencur, gula merah, garam, cabai, kecombrang, dan jeruk purut. Dan kacang tanah sangrai yang dicampur, ditumbuk, atau diulek. Selain itu, ada pula yang menambahkan daun bawang dan asam jawa ke dalam campuran air hangat untuk mencairkan sambal pecel. Jadi Bu, saya telah menjelaskan banyak sikitnya tentang pecel ini Bu. Kenapa saya mengangkat tema atau bisnis pecel Bu? Atau kita sebutlah bisnis makanan. Karena Bu, pada masa pandemi seperti ini Bu, kita memerlukan sebuah asupan makanan yang memiliki banyak kandungan vitamin yang dapat dijadikan sebagai imunisasi tubuh kita Bu. Salah satu contohnya adalah pecel Bu. Kenapa saya mengangkat pecel? Karena pecel terdiri dari beberapa sayur-sayuran atau beberapa dari sayuran yang bisa disebut juga kita bisa menjadi vegetarian Bu. Jadi tidak hanya dengan memakan setiap hari daging maupun hal-hal yang lain, kita juga bisa dapat mengkonsumsi pecel ini sebagai imunisasi tubuh kita Bu. Karena dapat kita ketahui dari sayuran-sayuran ini dapat terkandung zat besi maupun protein, seperti terdapat dalam daun singkong atau daun ubi, terdapat banyak sekali zat-zat besi dan kandung proteinnya, maupun dari kacang panjang, toge, mentimun, dan juga daun kemangi. Jadi Bu, secara faktanya Bu, bahwa orang tua saya juga menjual pecel Bu. Banyak sayuran-sayuran yang dibuat oleh orang tua saya. Dari kacang panjang ada, toge ada, mentimun, daun singkong, dan daun kemangi juga ada Bu. Tapi terkadang orang tua saya juga menambahkan labu siam, kadang juga menambahkan kol, kadang juga tidak menggunakan daun kemangi, kadang juga tidak menggunakan kacang panjang, hanya beberapa saja Bu. Seperti genjer juga dibuat Bu. Tapi yang di sini Bu, sebagai kekurangannya adalah Bu, karena orang tua saya hanya melakukan door to door Bu, atau melakukan keliling di dalam circle kampung atau daerah yang dapat terjangkau orang tua saya Bu. Jadi mungkin usaha ini tidak dapat berkembang Bu, karena juga kita tahu Bu. Karena saya juga tahu Bu, di tempat saya juga Bu, tidak cuma orang tua saya saja yang jual pecel Bu, ada juga Bu yang lain Bu, jualan pecel di seberang sana Bu. Itulah kelemahan dari jualan
atau jualan produk makanan yang seperti berbau pecel ini, Bu. Tapi, Bu, jikalau kita melakukannya atau kita mencoba untuk memamerkannya atau memasarkannya menggunakan teknologi zaman sekarang, Bu, seperti melakukan melalui media sosial ataupun meletakkan produk kita di dalam atau bekerja sama dengan Gojek, mungkin saja produk ini bisa dapat menjadi produk atau menjadi usaha yang dapat menjanjikan, Bu. Karena secara umumnya orang lain itu membutuhkan sebuah asupan-asupan yang dapat menjadikan atau memberikan dia tenaga, Bu. Pecel dapat kita jadikan sebagai makan siang maupun sebagai jajan-jajanan atau cemilan di saat kita lagi santai di sore hari atau mungkin di saat kita sedang lapar. Pecel bisa menjadikan sebuah pengganjal perut yang sangat bagus, Bu. Jadi menurut saya pecel adalah suatu usaha yang dapat menjadi usaha yang bagus ke depannya jikalau kita melakukannya dengan baik dan kita memberikan kreativitas yang tidak pernah orang lain buat, seperti membuat tempe atau membuat tahu ataupun kita menambahkan gorengan. Tetapi di sini, Bu, saya ingin memberitahu juga bahwa orang tua saya membuat pecel ini, dia kacangnya tidak digoreng menggunakan minyak goreng, melainkan ibu saya menggongsengnya, Bu. Jadi ketika kacang itu dibeli, langsung dimasukkan ke dalam penggorengan dan langsung digongseng tanpa menggunakan minyak goreng. Jadi halal 100% dan juga pecel ini tidak mengandung kolesterol, karena kolesterol terpicu dikarenakan makan makanan yang sangat banyak berminyak. Sedangkan ibu saya memberikannya kacangnya digongseng dan juga sayur-sayurannya juga bermacam-macam dan juga menambahkan beberapa seperti tahu dan tempe. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya jelaskan, Bu, mengenai pecel ini. Jika memang saya masih terbata-bata atau masih banyak kekurangan, saya minta maaf, Bu, karena saya juga membuatnya pada malam hari dan juga pikiran saya masih buyar, Bu. Jadi, Bu, saya minta maaf sebelumnya jika masih banyak kesalahan dan kekurangan, Bu. Terima kasih dan selamat malam, Bu.